Pemirsa, pesta politik dari satu masa ke masa lain terasa singkat karena riuh persaingan politik terjadi sepanjang waktu, seolah yang tersirat dalam benak adalah kekuasaan. Alih-alih mereformasi birokrasi, catatan hari ini jumlah korupsi yang dilakukan pejabat di negeri ini bertambah. Belum lagi aroma bagi-bagi kekuasaan tidak hanya terjadi di tingkat pusat, tetapi juga hingga ke pelosok daerah. Pemahaman sosial politik dan sejarah kepemimpinan di Indonesia kerap mengundang tanya, sudahkah jalan politik hari ini sejalan dengan esensi dan semangat Pancasila atau baru sebatas kata? Pemirsa, saya Jatuh Ratma kembali di One on One dan seperti biasa kami akan berbincang dengan tamu istimewa dan sudah tersambung melalui Zoom pakar Aliansi Kebangsaan Yudi Latif. Apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih sudah mau berbincang di One on One. Prof Yudi, kita ingin tahu bagaimana kabar bangsa ini hari ini dalam kacamata Anda? Sejujurnya kalau saya bergerak dari ufuk ke ufuk, meskipun di masa COVID masih sempat pergi ke beberapa titik, saya menangkap ada begitu banyak getaran kecemasan ya tentang masa depan bangsa ini. Di satu sisi mungkin itu kita punya banyak ekspektasi yang tinggi. Sejak reformasi, waktu itu demokrasi dianggap panacea bagi semua problem bangsa. Tapi di sisi lain ternyata idealisasi demokrasi ini ada jarak antara apa yang kita aspirasikan dengan apa yang kita capai, antara apa yang disuarakan dan pilihan-pilihan yang kita kembangkan. Menimbulkan ada kabut kecemasan. Kecemasan, ini satu hal yang kita akan bahas ya, karena ada salah satu tulisan terbaru Anda yang menarik buat saya. Anda menyebut tibalah kita pada momen sejarah yang memilukan, menghancurkan kembali apa yang telah susah payah diperjuangkan. Sebetulnya kegelisahan apa yang Anda alami tentang kondisi itu? Iya, jadi ada inkonsistensi ya antara voices dan choices gitu. Kita kan waktu kita reformasi, voicesnya, suaranya kan ingin memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme gitu ya. Tapi di dalam pilihan-pilihan kebijakan, pilihan tata nilai, pilihan tata kelola, pilihan tata sejahtera, itu tidak kompatibel gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ingin memberantas korupsi, kenapa apa yang sudah kita perjuangkan, membentuk misalnya KPK, ternyata kan berbagai rangkaian pilihan-pilihan kebijakan, revisi perundang-undangan, cara mendesain kelembagaan, kepegawaian, ya, itu cenderung mengarah pada proses-proses sebaliknya gitu. Itu yang membuat banyak distrust ya. Di dalam masyarakat. Baik, Anda tadi menyinggung soal korupsi. Dan kalau berbicara tentang angka, katanya kan sekarang ini bertambah. Apa yang salah dalam hal ini? Kan tadi Anda mengatakan bahwa semangat reformasi adalah semangat untuk memberantas korupsi, tapi catatannya malah bertambah di era ini. Ya, jadi kan untuk mencapai tujuan ideal apapun, itu harus ada konsistensi ya antara aspirasi dan capability ya, antara keajegan ya, visi dan bagaimana strategi untuk bisa mencapainya. Jadi kita ini seringkali dihadapkan pada dua tipe kepemimpinan ya. Di satu sisi ada namanya tipe landak. Kalau tipe landak itu bergeraknya lurus saja gitu. Nggak memahami, ada ranjau, ada rawa, ada banyak tantangan yang kadang-kadang pemimpin itu harus sedikit melenting, tapi kemudian sadar balik lagi gitu. Di sisi lain ada namanya tipe rubah, foxes. Jadi ini bergeraknya itu ngikuti dari mana saja angin, di mana saja bau, dia akan terus bergerak. Dan kadang-kadang karena kepentingan sesaat, seringkali kemudian terus berputar dari suatu kepentingan lain, merespon hal-hal aktual demi aktual, sehingga lupa kepada visi gitu. Nah, kita lihat selama reformasi itu lebih banyak orang yang punya tipenya kayak foxes itu, rubah gitu. Jadi setiap rejim berganti, punya penciumannya sendiri, punya kepentingannya sendiri. Jadi kemudian setiap pemimpin ini kemudian hanya respon tantangan-tantangan ad hoc, kepentingan sesaat, lupa untuk balik kepada apa yang menjadi cita-cita bersama gitu.
Baik. Akibatnya kita ada begitu banyak pergerakan tapi jalan di tempat gitu. Setiap yang dicapai oleh rejim berikutnya kita tunda di rejim selanjutnya gitu. Tidak ada kontinuitas. Jadi oleh karena itu antara aspirasi dengan strategi itu nggak nyambung gitu. Baik. Dan yang menjadi sorotan belakangan ini salah satu yang dicita-citakan di era reformasi kan pemberantasan korupsi, hadirnya KPK, tapi ada penilaian lain dilemahkan. Kalau menurut Anda sebetulnya pemimpin yang tadi Anda sampaikan itu pemimpin yang mana yang Anda maksud? Iya, ini kan kepemimpinan ini berjamaah ya kalau dalam politik modern ini. Kita tidak hanya menyalahkan itu pada satu titik tertentu atau elemen tertentu, ini bagian dari satu kepemimpinan secara keseluruhan. Kita lihat kalau kita ingin memperjuangkan segala sesuatu itu kan mestinya ide itu harus dibumikan dalam 3 ranah ya. Pertama adalah ranah tata nilai, kedua ranah tata kelolanya, ketiga ranah tata sejahteranya gitu. Jadi misalnya kalau dalam pemberantasan korupsi, pertama tata nilainya harus dibangun. Jadi jangan cukup KPK juga jangan hanya asal penindakan ya, hanya asal dasar nangkep-nangkepin orang. Berapapun ditangkap tidak bisa memberantas korupsi gitu. Iya. Pertama tata nilainya harus kita perjuangkan. Bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu harus mendarah daging di jantung. Ada proses edukasi, ada proses pembudayaan yang melibatkan berbagai komunitas, sanksi-sanksi adat, sanksi-sanksi agama gitu kan. Nilai itu dijangkarkan lewat berbagai gerakan kebudayaan. Nah itu kan selama ini kita lihat kurang aspek-aspek pembudayaan nilai anti korupsi itu. Kedua pada aspek tata kelolanya gitu ya. Jadi misalnya kalau kita ingin memberantas korupsi, tata kelola yang efektif itu harus desain kelembagaan seperti apa gitu. Misalnya sekarang kan terjadi proses perubahan-perubahan ya dari peraturan. Ya, tadinya tidak ada dewan pengawas, sekarang ada dewan pengawas. Betul. Tapi kita bertanya, adanya dewan pengawas itu membuat pemberantasan korupsi makin efektif atau tidak gitu. Itu jarang kita pertanyakan. Atau misalnya desain kepegawaian, tadinya misalnya bukan tidak mesti ASN, sekarang kemudian di ASN kan. Tanpa sempat bertanya, apakah dengan desain kelembagaan seperti itu, kepegawaian seperti itu membuat pemberantasan korupsi lebih efektif atau justru semakin limbu, semakin lambat dan semakin tidak memiliki semacam enforcement yang kuat, efektivitas yang kuat. Nah, yang berikutnya adalah dari aspek tata sejahtera. Ya, jadi bagaimana kan mestinya korupsi itu harus punya dampak bagi pengembangan kemakmuran umum gitu. Karena kan sebenarnya begini. Ada semacam ada semacam ketetapan gitu yang tidak tertulis. Semakin makmur suatu negara itu tingkat korupsinya lebih turun gitu, dan semakin miskin satu negara maka tingkat korupsinya makin tinggi gitu. Pertanyaannya apakah suatu negara itu makmur karena pemberantasan korupsinya berhasil, atau sebenarnya juga kemakmuran negara membantu menurunkan tingkat korupsi. Nah, keduanya ini tentu saling berkorelasi, tapi yang pasti tingkat kemakmuran itu memang bisa mendorong rendahnya minat-minat orang untuk korupsi. Kenapa? Misalnya karena di dalam kemakmuran yang tersebar luas, kesempatan usaha berkembang luas, kesempatan untuk berkarir, bekerja terbuka luas, tidak hanya bergantung pada sektor negara. Itu dorongan untuk memberait ya, menyuap aparat negara itu tidak terlalu penting karena peluang-peluang usaha tanpa harus berkolaborasi dengan negara pun terbuka gitu ya. Jadi misalnya kalau kita masih terjebak pada ekonomi ekstraktif mengandalkan tambang, hutan itu kan dikuasai negara. Jadi kalau ingin berusaha hanya mengembangkan atau dasar sumber daya alam, memang kecenderungan bribery, penyuapan, korupsi tinggi. Nah oleh karena itu berarti strategi pemberantasan korupsi juga harus mendorong pelebaran ruang-ruang usaha, ruang-ruang pengembangan diri, sehingga ketergantungan pada sektor negara itu berkurang, sehingga dorongan untuk memberait, mengkorup itu berkurang gitu. Baik. Jadi singkat kata yang saya katakan, korupsi ini bukan hanya kepentingan atau tugas satu unit namanya KPK. Jadi korupsi ini harus jadi komitmen bersama dengan kepentingan bersama lewat satu kepemimpinan yang menyeluruh, dan itu harus hidup di seluruh jantung dan elemen kelembagaan negara gitu ya. Baik.
Jadi saya setuju ya, jadi tidak hanya bertumpu pada satu elemen saja. Tapi kalau tadi berbicara dari 3 hal itu, tata nilai, tata kelola, ini kan yang sekarang menjadi sorotan adalah tata kelola. Bagaimana menurut Anda penguatan kelembagaan dan komitmen elit sendiri? Ya, jadi memang kita juga harus mengakui bahwa ya KPK itu selama ini juga bukan tanpa kelemahan ya. Jadi masih banyak kelemahan lah, terutama kita lihat kan tadi antara kalau kita ingin melakukan satu gerakan anti korupsi itu kan mulai dari adanya pencegahan kan, kemudian ada penindakan, ada juga aset recovery kan gitu paling tidak. Nah selama ini KPK terlalu menekankan pada aspek penindakan gitu, tapi aspek pencegahan tidak terjadi dan aset recovery juga tidak terjadi. Buktinya apa? Biaya untuk KPK jauh lebih tinggi ketimbang dana negara yang bisa diselamatkan gitu kan. Nah jadi bukan tanpa kelemahan ya KPK itu, tapi dengan mengatakan KPK tanpa kelemahan, bukan berarti kita ini harus harus mematikan KPK gitu. Nah selama ini kita lihat serangkaian pilihan-pilihan kebijakan, pilihan-pilihan tindakan, ini kan apa yang terjadi belakangan yang disebut dengan tes wawasan kebangsaan, itu kan tidak berdiri sendiri ya. Itu rangkaian kebijakan sebelumnya, mulai peninjauan undang-undang tentang KPK, mulai dari perubahan-perubahan desain kelembagaan, kemudian tentang status kepegawaian diubah, dan tes yang seperti itu kan publik boleh melihat sebenarnya ada semacam ada semacam inkonsistensi dan ketidakseriusan ya dari berbagai lingkungan politik ini untuk sungguh-sungguh melakukan pemberantasan korupsi. Baik. Dan kalau juga kita kaitkan dengan geliat politik ya, ini juga disangkut pautkan gitu antara penegakan hukum dan politik yang riuh terus. Bagaimana Anda sendiri melihat perjalanan politik di tanah air? Apakah ada politik itu dijalankan oleh elit hari ini? Iya, jadi pertama kita lihat politik di masa reformasi itu ya, politik sebagai teknik itu mengalami pencanggihan luar biasa ya. Teknik berkampanye, teknik pencitraan, teknik melakukan tindakan-tindakan manipulatif ya. Tapi politik sebagai etik itu mengalami kemunduran luar biasa. Akibatnya antara politik sebagai teknik dan politik sebagai etik itu kayak air dan minyak. Nah, padahal sebenarnya kan politik tanpa etik membuat kepentingan itu tidak punya basis nilai gitu. Jadi kepentingan di dalam politik itu absah. Masa kita membentuk partai tidak punya kepentingan ya? Tapi mestinya kepentingan itu harus diperjuangkan dengan cara-cara yang benar. Nah, kalau kepentingan tidak diperjuangkan dengan cara-cara yang benar, yang terjadi adalah ya perang semua lawan semua gitu ya. Jadi politik tidak berjejak pada landasan nilai. Jadi kepentingan itu harus bergerak di dalam cara-cara etis gitu. Nah selama ini saya kira itu yang terjadi, bahwa yang tadi basis-basis etis ini tidak kokoh, dan meskipun di mana-mana kita bicara Pancasila sebagai dasar negara dikampanyekan di mana-mana, tapi kita lihat itu juga berhenti sebagai lip service ya. Jadi Pancasila menjadi surplus ucapan, tapi minus tindakan. Baik tindakan sebagai perilaku pemimpin maupun tindakan dalam konteks pilihan-pilihan kebijakan itu tidak konsisten. Gitu. Baik. Nanti kita akan juga berbincang soal tadi Anda sudah menyinggung soal teknik dan etik yang semuanya sebetulnya tidak bisa dipisahkan, harus ada etiknya sekalipun tekniknya maju, tapi ada juga fenomena sekarang ini kan memimpin di sosial media katanya begitu ya. Tapi nanti kita break terlebih dahulu, kita harus jeda, tahan sejenak, dan pemirsa kami masih akan kembali, tetaplah bersama kami di One on One.